Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang KSN yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk persiapan KSN Matematika SMP tahun 2022, materi geometri bagian yang ke-11. Untuk soal yang nomor 1, pada bujur sangkar ABCD, titik P dan Q masing-masing terletak pada sisi AD dan AB. Berarti titik P ini terletak pada sisi AD, kemudian titik Q-nya terletak pada sisi AB seperti gambar di bawah ini. Segmen atau ruas garis BP dan CQ berpotongan tegak lurus di R. Berarti BP ini berpotongan dengan CQ ini di titik R, berarti ini tegak lurus. Selanjutnya, tentukan luas persegi tersebut. Untuk menentukan luas persegi ABCD ini, berarti kita harus mencari panjangnya BC atau mencari panjangnya AB. Sekarang perhatikan segitiga yang terarsir ini. Segitiga yang terarsir ini adalah segitiga ABP. Kita tulis di sini segitiga ABP. Kemudian yang kedua adalah segitiga ini. Segitiga yang dikasih warna merah ini, yaitu segitiga QBC. Kita harus buktikan bahwa segitiga ABP ini kongruen dengan segitiga QBC. Itu kita buktikan. Sekarang perhatikan bahwa segitiga PAB ini sudutnya adalah siku-siku di sini. Kemudian yang ini sudutnya juga siku-siku pada segitiga QBC. Jadi di sini bisa kita tulis sudut P AB itu besarnya sama dengan sudut QBC karena keduanya merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, pada segitiga QBC ini kita misalkan ini besarnya adalah X. Kemudian yang ini kita misalkan besarnya adalah Y. Berarti pada segitiga siku-siku ini, jika satunya sudutnya besarnya X, maka sudut yang lain besarnya adalah Y. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu sudutnya adalah Y, maka sudut yang lain besarnya adalah X. Itu pada segitiga siku-siku ini. Sekarang perhatikan segitiga QBR, ini tadi R, titik R. Pada segitiga QBR ini, siku-siku di titik R. Di sini siku-sikunya. Tadi sudah dibahas bahwa pada segitiga siku-siku, jika salah satu sudutnya Y, maka sudut yang lain dalam hal ini adalah besarnya X. Selanjutnya perhatikan pada segitiga ABP ini, sisi AB kita tulis di sini panjangnya sama dengan sisi BC pada segitiga QBC ini. Kenapa? Karena gambarnya tadi adalah gambar persegi. Kemudian berikutnya sudut ini pada segitiga ABP, berarti sudut ABP besarnya sama dengan X. Sedangkan ini pada segitiga QBC ini, besar sudut C ini adalah sama dengan X. Berarti di sini bisa kita tulis sudut QCB itu sama dengan sudut ABP. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABP itu kongruen dengan segitiga QBC.
akibat dari dua segitiga ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian ini panjangnya adalah sama. Sekarang kita ambil bahwa sisi PB itu panjangnya sama dengan sisi QC. Ingat tadi bahwa di sini diketahui BR-nya 6, berarti panjangnya BR ini 6. Kemudian PR-nya 7, berarti PR ini 7. Maka panjangnya PB itu sama dengan 7 ditambah 6. Berarti ini 7 ditambah 6 diperoleh 13. Ingat bahwa panjangnya PB ini sama dengan panjangnya QC. Sekarang kita misalkan panjangnya RC ini, panjang RC ini saya misalkan dengan X. Atau kita misalkan dengan A, supaya tidak sama dengan yang ini. Kita misalkan dengan A, maka panjangnya QR ini adalah sama dengan 13 dikurangi dengan A. Berarti di sini 13 dikurangi A. Sekarang perhatikan pada segitiga QBC. Pada segitiga QBC ini, silahkan diperhatikan dengan menggunakan konsep panjang sisi dari segitiga-segitiga istimewa. Dalam hal ini adalah segitiga siku-siku. BR ini bisa kita tuliskan BR pangkat 2 itu sama dengan RQ. Ini teorinya sudah kalian dapatkan. RQ dikalikan dengan RC. Jadi sekali lagi, BR pangkat 2 sama dengan RQ dikalikan RC. Sekarang kita masukkan BR-nya 6 sama dengan RQ-nya sudah ada ini 13 dikurangi A dikalikan dengan RC. RC-nya tadi adalah sama dengan ini, yaitu sama dengan A. Sekarang kita kalikan 6 pangkat 2, 36 sama dengan, ini dikalikan ke dalam 13A dikurangi, ini dikalikan ke dalam juga A pangkat 2. Selanjutnya kita pindah ke ruas kiri semuanya, sehingga nanti diperoleh A pangkat 2 dikurangi 13A, ini dipindah ke kiri lambangnya berubah, ditambah 36 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan nilai A-nya dengan cara difaktorkan seperti ini, sama dengan 0. A pangkat 2 itu dari A kali A. Ini berapa kali berapa diperoleh 36, yang jika dijumlah hasilnya 13, berarti ini 9 kali 4. Negatif 9 dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 13. Maka dari sini nanti kita dapatkan yang ini A dikurangi 9 sama dengan 0, maka A sama dengan 9. Yang ini A dikurangi 4 sama dengan 0, maka A sama dengan 4. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa A ini lebih panjang, CR ini lebih panjang dari RQ. Berarti A yang memenuhi di sini adalah A yang sama dengan 9. Karena 9 ini lebih besar dibandingkan dengan yang 4 ini. Jadi yang ini tidak memenuhi, yang ini yang memenuhi. Selanjutnya, sekarang perhatikan segitiga yang terarsir ini. Perhatikan segitiga yang terarsir ini. Kita gunakan teorema Pitagoras bahwa BC pangkat 2, kita kerjakan di sini. BC pangkat 2
itu sama dengan CR pangkat 2 ditambah dengan RB pangkat 2. Kita substitusikan nilainya. BC pangkat 2 sama dengan CR. CR-nya adalah sama dengan A. A-nya tadi adalah yang ini, yaitu 9. Kita masukkan 9 pangkat 2 ditambah RB. RB itu ini. Panjangnya adalah 6 pangkat 2. Maka BC pangkat 2 sama dengan 81 ditambah 36. BC pangkat 2 sama dengan di jumlah biasa 117. Sekarang kita cari luasnya. Luas dari persegi adalah BC kali AB. Luas sama dengan, ingat panjangnya BC sama dengan AB karena persegi, berarti sama dengan BC pangkat 2. BC kali BC. BC pangkat 2 sudah kita dapatkan ini. Sehingga luas dari persegi adalah 117. Selanjutnya soal yang nomor 2. Sebuah persegi dengan panjang sisi 3 cm terletak di dalam segitiga sama kaki dengan salah satu sisi persegi terletak di sepanjang alas segitiga. Berarti persegi yang di bawah ini panjang sisinya adalah 3. Sebuah persegi lain dengan panjang sisi 2 cm yang 2 titik sudutnya terletak pada persegi pertama dan 2 titik sudut lainnya terletak pada sisi segitiga seperti gambar di bawah ini. Berarti persegi yang satunya ini panjang sisinya adalah 2. Tentukan luas segitiga tersebut. Luas segitiga berarti kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Agar lebih gampang, segitiga ini kita beri nama A, B, C. Alasnya berarti nanti adalah AB ini, tingginya berarti ini. Ini adalah tingginya segitiga. Misalkan di sini kita beri nama titik D, kemudian yang ini E, F, yang ini G, ini H. Selanjutnya, perhatikan segitiga yang berwarna pink ini. Nah, segitiga ini sebangun dengan segitiga yang berwarna biru ini. Nah, karena dua buah segitiga ini sebangun, maka kita gunakan konsep kesebangunan. Berarti di sini bisa kita tulis segitiga CGH itu sebangun dengan segitiga CEF. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, berarti ini EF bersesuaian dengan ini GH sama dengan CE ini bersesuaian dengan ini CG. Sekarang kita masukkan nilainya. EF ini adalah setengah dari panjang sisi persegi ini. Karena panjang sisi persegi tadi sama dengan 3, berarti EF ini adalah 3 dibagi 2. Kita masukkan ke sini. 3 dibagi 2 per GH. GH itu ini. GH ini adalah setengah dari sisi persegi yang kecil ini. Tadi panjang sisinya adalah 2, berarti GH panjangnya adalah 1. Sama dengan CE dibanding
CG. CG ini belum ada. Kita misalkan ini adalah sama dengan X, misalnya begitu. CG-nya sama dengan X, berarti CE itu ini. Nah, kita tahu bahwa panjangnya ini tadi adalah sama dengan sisi persegi yang kecil, 2. Sehingga CE panjangnya adalah CG ditambah GE atau X ditambah 2. Kita tulis X ditambah 2 dibagi CG. CG-nya tadi ini kita misalkan tadi adalah sama dengan X. Selanjutnya kita sederhanakan. 3/2 dibagi 1 ini tetap 3/2 sama dengan X ditambah 2 dibagi dengan X. Kemudian kita kalikan silang, 3 kali X, 3X sama dengan ini, kalikan ke sini jadi 2X ditambah, ini dikalikan ke sini 4. Ini dipindah ke ruas kiri, 3X dikurangi 2X tinggal X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya ini adalah sama dengan 4. Maka dari sini kita sudah bisa mendapatkan tingginya segitiga, yaitu CD sama dengan X-nya ini tadi, CG ini yaitu 4 ditambah dengan ini 2 ditambah dengan 3. Jadi ditambah dengan 2 ditambah dengan 3, maka diperoleh panjangnya CD adalah 9. Selanjutnya, perhatikan segitiga CGH. Jadi segitiga CGH yang berwarna pink ini, yang terarsir ini, dengan segitiga yang besar ini, yaitu dengan segitiga CDB. Nah, dua segitiga ini juga merupakan dua buah segitiga yang sebangun. Selanjutnya kita buat perbandingannya. CD pada segitiga besar CD ini dibanding dengan CG. Jadi CD dibanding CG sama dengan ini BD dibanding dengan ini, yaitu dibanding dengan GH. Kita substitusikan, CD-nya tadi 9 dibagi dengan CG. CG itu ini. Tadi kita peroleh 4. Sama dengan BD. BD ini yang kita cari panjangnya. Tetap kita tulis BD dibanding dengan GH. GH itu ini. Tadi panjangnya G adalah 1 karena panjang sisi persegi ini adalah 2. Nah, seperti ini. Maka dari sini diperoleh BD sama dengan 9 dibagi 4. Selanjutnya kita substitusikan ke yang ditanyakan, luas segitiga setengah kali alas. Alasnya itu adalah ini, AB. Ingat ini tadi 9 dibagi 4, maka AD juga 9 dibagi 4. Maka di sini alasnya adalah 2 kali 9 dibagi 4. Ada 2 ini, AD ditambah DB. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya segitiga tadi adalah CD, yaitu 9. Ini kita sederhanakan. Maka diperoleh luas sama dengan 81 dibagi dengan 4. Ini adalah luas dari segitiga AC.